Shalom. Kami dari kelompok 9 ingin membuat drama proposal kami untuk mengakhiri tugas akhir semester sejarah agama Kristen. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menceritakan kisah seorang Agustinus. Agustinus berasal dari Ethiopia, Hippo. Ia yang mengembangkan gereja Katolik di Roma. Maka dari situ kami akan menceritakan kisah Agustinus melalui video kami. Pada tanggal 13 November 354 Masehi, lahirlah seorang anak yang bernama Agustinus. Lahir dari ayah yang bernama Patricius dan seorang ibu yang bernama Monica. Ibu Agustinus terkenal sebagai orang yang saleh dari Katolik, dan ayahnya Patricius adalah seorang kafir. Agustinus pada masa mudanya tinggal bersama orang tuanya. Sampai pada umur 16 tahun, ia pun pergi. Dan pada masa mudanya, sering diisi dengan hal-hal negatif seperti pelecehan. Hai cantik. Hai, Lagi ngapain nih? pagi juga lagi ngapa-ngapain sih, lagi duduk doang. Ya udah ikut aku nikmati masa muda. Ayo, Serius ayo. iya, Ya. gaskan. Begitulah yang sering dilakukan Agustinus pada masa mudanya. Namun, dia juga sering menolak ajaran Alkitab. Ini kan Alkitab toh, ini bisa untuk pakai. Itu tak balik, aneh-aneh sah. Tuhan kau jadi manusia. Agustinus yang tinggal di kotanya merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Dan Agustinus mengikut ajaran Manikisme, dan setelah itu ia pun pergi ke Roma untuk mencari kebenarannya sendiri. Kayaknya ini kota kecil ini sudah biasa dari kota lain ya lebih bisa. Biar mencari kebenaran Tuhan. Gimana? Ditanya Roma pas nih. Gas Roma dong. Harus. Dan akhirnya Agustinus pun pergi ke Roma untuk mencari tahu kebenarannya. Namun saat ia hendak pergi ke Roma, keputusannya sempat dilarang oleh ibunya, Monica. Namun Agustinus tetap pergi, dan sesampainya di Roma, ia pun mulai berkembang di sana dan mendapatkan hal-hal baru serta kesenangan dan kehormatan. Kehormatan yang didapatkannya sebagai guru pidato. Walaupun pangkat, kehormatan dan kesenangan sudah ia dapatkan, namun ia tetap saja mengatakan ketidakpuasan akan hidup yang didapatkan. Jadi guru pidato untuk banyak perempuan. Tapi sudah punya kepuasan dalam hidup ya. Karena mana cara untuk kepuasan dalam hidup? Agustinus sering merasa kurang puas dengan apa yang ia dapatkan. Dan untuk mencari kepuasannya, dia mencoba banyak hal. Salah satunya yaitu dia pergi ke kebaktian gereja, yang dimana pada saat itu terkenal sebagai pidato yang bernama Aborsinus. Agustinus masuk ke kebaktian itu untuk bertujuan mendengarkan apa yang dipidatokan oleh Aborsinus tersebut. Kaji biasa dulu kita datang di ibadat kan. Sudah bisa nak itu. Dia udah tahu arti kebenaran. Agustinus yang telah mendengar apa yang dipidatokan oleh Aborsinus merasa terkesan. Dia tidak lagi melakukan dosa, pencabulan, dan hal-hal negatif lainnya. Dan Agustinus pun mulai berkembang dan mulai mempelajari filsafat Platonisme. Filsafat ini menjadi titik tolak untuk mempelajari tentang kekristenan dan pemikiran Platonisme. Agustinus mulai mengerti tentang suku-suku apa itu kekristenan, dan dia pun mulai sadar terhadap dosa apa yang dilakukannya selama ini, dan dia pun memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah aku hikmat dan kebijaksanaan,
untuk mengetahui kebenaran dari hanya Tuhan saja. Kiranya Tuhan membaluti hidupku dengan Roh Kudus-Mu, agar aku beroleh hati yang baik dan pemikiran yang bijaksana. Amin. Dari doa yang dilontarkan oleh Agustinus, kita mengetahui bahwa hidupnya sangat berat dan tidak pantas di hadapan Tuhan terhadap dosa yang dia perbuat di masa mudanya. Sehingga dia pun bertemu dengan kenalannya yang baru masuk. Bro, apa kabar? Lama berjumpa ya dulu. Gimana kabarmu? Baik. Kalau kabar ke mana? Ayah, saya kan. Dulu kerja kan aman, Pak. Kerja aman sah. Dia kerja di tempat ini. Aman. Pidato. Benar begitu. Lalu kamu? Saya putus jabatan karena mau melayani Tuhan. Oh, sini. Begitu. Mantap. Jo, keluar kan dong? Aman. Dan setelah Agustinus bercakap-cakap dengan teman lamanya, ia pun merasa malu dan ia pun terharu terhadap apa yang dikatakan oleh teman lamanya, yaitu hal-hal yang mengenai yang dimana ia meninggalkan kesenangan duniawi demi bersama dengan Tuhan dengan ajaran Katolik Roma. Lalu Agustinus pun pergi ke taman untuk merenungkan apa yang dikerjakan oleh teman lamanya. Dan sambil merenungkan, terdengar suara yang berkata kepadanya, Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus yang hidupnya dulu dipenuhi dengan dosa dan dia hanya mementingkan kesenangan duniawi saja. Ia sudah mendapatkan kedamaian serta kehormatan, akan tetapi ia tidak merasa puas dengan apa yang ia miliki. Dengan berjalannya waktu, ia pun mulai mencari serta mengenal kebenaran Tuhan. Kehormatan, kesenangan, dan semuanya ia mulai menyadarinya bahwa itu adalah pemberian berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Lalu ia pun mendapatkan pertobatan dari Tuhan dan ia mulai memfokuskan dirinya hanya untuk melayani serta mengajarkan ajaran-ajaran Roma Kristen. Dan pada umur 430 tahun, ia pun meninggal dan mengakhiri hidupnya dengan menjadi seorang Agustinus dari Hippo. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga pesan-pesan kebaikan dari ajaran agama Kristen dapat memberikan inspirasi dan menjadi berkat dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk terus mencari kebijaksanaan dan damai dalam setiap langkah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Dah.